Jadi ketika kita memberi sedekah itu tidak boleh dengan motivasi kita ingin dipuji atau dilihat orang, diagung-agungkan ya. Karena banyak orang kalau memberikan sedekah itu ngundang wartawan, ngundang orang satu kampung gitu ya, kasih amplop, difoto, direkam, masuk TV seperti itu ya. Supaya dia dipuji, terkenal di kampungnya, terkenal di bangsa Indonesia ini. Nah, upah mereka adalah dipuji oleh orang, hanya itu saja. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Dalam kesempatan kali ini, saya mau membahas sekaligus meluruskan seorang mualaf yang dia ini menyamakan persembahan atau kolekte dengan sodakoh. Saya tidak tahu bagaimana cara berpikir orang ini sehingga persembahan adalah sodakoh. Padahal itu adalah kedua hal yang berbeda. Nah, mari kita melihat video berikut ini. Saya dulu waktu berada di agama Katolik, yang saya kenal untuk masalah sodakoh itu adalah kolektor. Dimana setiap kali saya memasukkan uang ke dalam istilah tempat untuk kolektor itu, saya tidak merasa ada perasaan apapun, hanya biasa saja ngasih uang. Tapi kalau di Islam saya ngerasakan sedikit banyak sodakoh yang saya kasih, ternyata itu ada manfaatnya. Yang manfaatnya itu akan kembali ke diri saya sendiri. Sepertinya Mbak ini jarang pergi ke gereja atau bolos. Mbak sering bolos ya? Makanya nggak tahu perbedaan antara persembahan dan sedekah. Kalau Mbak pergi ke gereja, pasti Mbak tahu apa itu persembahan dan itu sedekah. Karena ini hal yang berbeda ya Mbak ya, bukan sama. Karena Mbak tadi katakan, ya kalau bersedekah itu memberi persembahan. Ya wajar aja Mbak nggak ngerasa apa-apa, nggak ngerasa bersyukur, nggak ngerasa sukacita, seperti itu ya. Nah, jadi, apakah itu persembahan? Persembahan adalah bentuk dari ucapan syukur kita kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi, ketika kita memberi persembahan di gereja dalam bentuk uang itu adalah salah satu dari ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, biasanya sih di gereja itu ada beberapa kotak persembahan. Nah, saya tidak tahu di gereja yang lain. Kalau di gereja saya biasanya ada 3 kotak. Yang pertama adalah kotak diakonia, persembahan diakonia itu biasanya persembahan untuk janda-janda, untuk orang miskin, kemudian untuk yatim piatu, untuk panti jompo, seperti itu ya. Kemudian ini yang kedua adalah persembahan syukur. Jadi persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan beri. Jadi berkat itu tidak harus berupa uang ya. Kesehatan juga berkat, kebahagiaan, damai sejahtera itu juga berkat. Yang ketiga adalah persembahan persepuluhan. Jadi kita memberi 1/10 dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, semuanya ini bukanlah paksaan. Harusnya dengan kerelaan. Nah, kita bisa membaca Alkitab di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi, persembahan itu sifatnya adalah kerelaan atau keikhlasan, bukan paksaan atau kewajiban. Kalau seseorang tidak punya uang ketika dia datang ke gereja, maka dia tidak apa-apa kalau tidak memberi. Tapi kalau dia punya uang dan dia tidak ikhlas, maka lebih baik dia tidak memberi karena apa yang diberikan tidak akan ada gunanya. Nah, seperti itu ya. Sekali lagi, spirit dari pemberian persembahan ini adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah bentuk ketaatan kita di dalam hal memberi kepada
Tuhan dan juga sesama melalui persembahan diakonia. Mungkin ada yang bertanya, untuk apa biasanya persembahan yang telah kita berikan ke gereja? Jadi seperti ini ya, di dalam gereja itu kita juga perlu biaya operasional. Misalnya kita membayar pekerja, atau kok pekerja dibayar ya, atau love gift atau persembahan kasih ya kepada hamba Tuhan atau pendeta, kemudian kepada pengerja yang lain, bisa pemain musik dan lain sebagainya. Kalau gereja besar biasanya itu ada ya. Kemudian tenaga bersih-bersih gereja, kemudian bayar listrik, air, iuran sampah atau kebersihan dan lain sebagainya. Jadi persembahan ya digunakan untuk itu ya, bukan untuk memperkaya pendeta gitu ya. Kalau persembahan digunakan untuk memperkaya pendeta, maka saya sudah kaya raya. Padahal saya sendiri tidak mendapatkan persembahan atau love gift dari gereja. Karena memang saya tidak memintanya, karena Tuhan sudah memberikan berkat melalui burung gagak yang lain. Jadi seperti itu ya. Ini persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Lalu, apakah itu sedekah? Mungkin yang dimaksud Mbak ini tadi adalah sedekah. Sedekah itu jelas sangat berbeda dengan persembahan. Karena sedekah biasanya kita berikan kepada orang lain, di mana orang itu lebih membutuhkan daripada kita. Bisa pengemis, bisa orang-orang yang tetangga kita yang kesusahan, kemudian anak yatim, janda juga bisa. Jadi itu adalah sedekah. Nah, memberikan sedekah ini juga harus dengan ikhlas, tidak boleh dengan paksaan ataupun dengan motivasi yang lain. Mari kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-4. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi ketika kita memberi sedekah itu tidak boleh dengan motivasi kita ingin dipuji atau dilihat orang, diagung-agungkan ya. Karena banyak orang kalau memberikan sedekah itu ngundang wartawan, ngundang orang satu kampung gitu ya, kasih amplop, difoto, direkam, masuk TV seperti itu ya. Supaya dia dipuji, terkenal di kampungnya, terkenal di bangsa Indonesia ini. Nah, upah mereka adalah dipuji oleh orang, hanya itu saja. Tapi firman Tuhan katakan, kalau kita memberi sedekah, janganlah tangan kiri kita mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kita. Itu artinya, jangan sampai mulut kita ngomong, aku kemarin itu memberi dia, memberi si itu, memberi si anu, dan lain sebagainya. Atau orang lain mengetahui ketika kita memberi. Karena kalau kita memberi dengan diam-diam, dengan bersyukur, dengan sukacita, maka yang membalas semuanya adalah Tuhan. Jadi itu bedanya antara persembahan dengan bersedekah. Jadi paham nggak Mbak? Supaya Mbak paham, coba lihat video ini ya. Sekian dari saya, semoga ini juga mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita.